Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga gitu ya. Pertemuan ketiga di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Oke, pertemuan lalu kita sudah bahas untuk masalah apa saja yang mendorong perkembangan dari ekonomi bisnis digital gitu ya. Dan juga ada tugasnya. Seharusnya sebelum kalian masuk ke materi yang ini yang akan saya jelaskan, kalian sudah mengisi dulu ya ruang diskusi gitu ya. Silakan kalau misalnya belum, masuk ke ruang diskusi dulu karena ruang diskusi membahas tentang materi minggu lalu gitu ya, tugas dari materi minggu lalu seperti itu. Jadi sebelum masuk ke materi yang baru, kalian tuntaskan dulu diskusinya. Ketika sudah, baru silakan masuk ke materi yang baru pada video kali ini. Oke, sekarang kita bahas tentang pergeseran teknologi industri 4.0 dalam lingkup bisnis gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas secara keseluruhan gitu ya, efek ekonomi dan bisnis digital gitu ya, era digital keseluruhan. Sekarang bahas untuk di lingkup bisnis, bahwa perkembangan teknologi industri 4.0 berpengaruh terhadap lingkungan bisnis seperti itu. Kita fokus ke sana membahasnya. Saya mulai dari beberapa perusahaan-perusahaan yang muncul setelah era 4.0 ini ya, era revolusi 4.0 ini berkembang gitu ya. Ada? Kira-kira tahu ini apa? Oke. Muncul ini. Nanti kita akan bahas. Muncul ini. Kita akan jelaskan nanti. Muncul ini. Lalu muncul ini. Gitu ya. Banyak perusahaan, selain ini pun masih banyak lagi ya, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang muncul karena kondisi revolusi industri 4.0 gitu. Itu sebabnya supaya kita bisa tahu kondisi revolusi 4.0 itu seperti apa, kita membahas revolusi industri secara keseluruhan dulu ya. Biar tahu gimana sih kok revolusi industri bisa muncul dari revolusi 1, 2, 3, sampai 4, sampai sekarang itu seperti apa tahapannya. Oke, mungkin ini sedikit sejarah dulu ya, mungkin udah ada yang pernah dengar. Ini saya memperjelas lagi, mungkin yang sudah, kalau yang belum berarti ini hal yang baru, silakan disimak gitu ya. Perjalanan revolusi industri. Muncul industri 1.0 gitu ya. Mekanisasi, steam power, weaving loom. Nah, di sini ada mesin, tapi sebelum itu manusia gitu ya, bekerja itu secara manual. Jadi kalau dia ini ada kayu gitu ya, motongnya masih pakai kapak gitu langsung, stek gitu ya. Stek gitu, potong. Ada lagi orang lagi ngapain gitu ya. Misalnya bikin apa, pasti pakai palu, masih manual gitu ya, pakai tangan. Nah, terus habis gitu di revolusi industri 1 gitu ya. Terbentuknya kenapa sih ada revolusi industri 1? Karena pada saat sebelum revolusi industri gitu ya, orang bekerja itu manual. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas harus gimana kira-kira? Harus bisa meringankan kerja orang atau membantu kerja orang gitu ya. Akhirnya terciptalah mesin sederhana. Gitu ya, ada mekanisasi. Tetapi di sini bahan bakarnya masih pakai steam power, pakai uap, pakai mesin bakar gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ada mesin di situ diproses sehingga produktivitasnya dari yang era sebelumnya menjadi lebih meningkat. Fokusnya ke produktivitas. Selanjutnya masuk ke industri 2.0 gitu ya, mass production, assembly line, electrical energy. Kenapa dari revolusi industri 1 masuk ke revolusi industri 2? Karena orang pengen produktivitasnya terus meningkat. Tapi kan sudah pakai mesin, udah bisa ngebantu. Lalu harusnya gimana? Bisa menggunakan orang lebih sedikit gitu ya, untuk menghasilkan barang lebih banyak, itu akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Karena apa? Mulai ada mass production.
Kalau dulu barang itu dikerjakan satu-satu, bikin kursi ya udah satu gitu, bikin satu sampai jadi gitu. Tapi kalau mass production itu mulai ada conveyor. Jadi ada orang jejer, pertama ini masang kakinya doang. Terus yang di sini tugasnya masang, misalnya ada lacinya. Yang sebelah sini masang bagian apa yang lain kayak gitu. Nah, jadi ada posnya sendiri-sendiri. Itu namanya mass production atau assembly line. Jadi ada line produksi, pertama dari sini, terus langsung geser ke sini. Nah, kalau kondisinya seperti itu akan lebih cepat bekerjanya. Lebih cepat dan menghasilkan produk lebih banyak. Gitu ya. Itu produktivitas ingin meningkat di revolusi industri 2. Nah, masuk sekarang kita di revolusi industri 3. Kalau di sini ya, gitu ya, produktivitas sudah sangat meningkat. Tetapi banyak hal, semakin tinggi barang yang dihasilkan, semakin besar skala bisnisnya, itu akan semakin rumit jika dikerjakan dengan teknologi yang usang. Maksudnya teknologi lama, masih pakai kertas dan sebagainya gitu ya. Kerjakannya masih oke, catatnya pakai kertas, dokumentasinya, penjualan itu masih pakai kertas, di buku ditulis. Nah, itu di situ revolusi industri 2 gitu. Nah, di revolusi industri 3 di sini mulai ada automasi computer and electronics. Di sini baru digunakannya komputer, electronics dan otomasi di dalam produksi. Mulai dari gimana? Kalau seperti ini, orang produksinya yang ngontrol cuma satu di depan. Pegang komputer, terus klik aja enter. Nanti produk itu jalan, udah langsung dipasangin sama mesin-mesin kayak gitu. Nah, itu masuk di revolusi industri 3 yang mana adalah baru kemarin-kemarin ini gitu ya. Jadi kenapa kok kayaknya pernah ya lihat seperti itu proses produksi gitu, ada tahapannya dan sebagainya. Nah, itu karena yang lalu itu adalah industri titik 3 gitu, revolusi industri ketiga. Di sana ada otomasi, ada komputerisasi, selalu ada elektronik seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke yang sekarang-sekarang ini, yaitu adalah revolusi industri keempat. Kenapa dari revolusi industri 3 ke 4? Sekarang gini, kita sudah melakukan produksi besar, sudah bisa. Banyak sudah bisa, gitu ya. Data penjualan banyak, sudah tercatat di komputer, sudah nggak perlu lagi mencatat di kertas. Data semua udah ada di komputer. Kalau sudah seperti itu, data mau diapain lagi nih? Untuk meningkatkan profitabilitas, tetap ujung-ujungnya adalah mencari profit. Namanya industri ya, cari profit. Akhirnya data tersebut dimanfaatkan atau istilahnya big data analysis. Oke, misalnya orang di Malang sukanya barang A. Taunya dari mana? Karena secara histori orang yang tinggalnya di Malang itu lebih cenderung membeli barang A. Padahal kita ada Z, tapi yang dibeli hanya yang produk A misalnya. Nah, seperti itu kan kelihatan. Nah, dari data tersebut dimanfaatkan oleh tim produksi. Oke, sekarang kita memproduksi A yang banyak. Kita mau misalnya mau menjual, mau ekspansi ke Malang misalnya seperti itu. Nah, kondisi seperti itu ya, itu yang dimanfaatkan di industri 4.0. Mulai ada cyber physical system, Internet of Things and Networks gitu ya. Jadi dari satu device ke device lain itu saling berkaitan, saling membantu gitu ya. Bukan cuma lagi kalau misalnya ini mungkin masih antar mesin sama mesin, kita cuma bisa mengkomunikasikan secara ini ya, secara fisik pakai kabel dan sebagainya. Tetapi kalau di sini kita bisa aja saya ketik enter dari rumah, prosesnya dari pabrik itu berjalan. Seperti itu juga bisa gitu. Nah, kondisi yang seperti ini gitu ya. Kondisi yang seperti ini semakin berkembang. Nah, sekarang kita ada yang di sebelah sini. Itu sebabnya kalau kita lihat secara bisnis mereka semua sudah mengandalkan ini, Internet of Things, networks gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang baru. Bahkan perusahaan-perusahaan lama juga melakukan perbaikan terhadap bisnisnya. Itu yang kalian lakukan kemarin gitu ya. Kita lanjut.
Oh ya, ini tadi pengenalannya. Tahu ini ya, ini adalah Airbnb. BNB itu hotel gitu ya untuk penginapan dan sebagainya. Ini local transportation, tahu lah ya, ini Gojek. Terus ini Traveloka untuk traveling. Terus ini Bibit, kalau yang pengen tahu ya, Bibit. Tulisannya kayak gini. Itu fungsi untuk reksadana gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk membantu orang melakukan reksadana gitu. Jadi kalau misalnya mau taruh uangnya ke saham apa, nanti direkomendasikan. Oh, lebih baik di sini nih karena memberikan gini dan sebagainya gitu ya. Boleh kalian cek aja. Ini contoh-contoh aja. Selanjutnya shopping, tahu. Itu ya. Itu ada di sini. Oke. Karena kondisi bisnisnya, kondisi lingkungan bisnisnya berubah, ada hal yang berubah juga bagi seorang akademisi seperti kalian ya. Kalian sedang posisinya adalah di akademis, kalian pelajar, kalian akan mengalami perbedaan dalam hal analisisnya. Karena bisnisnya berubah, lingkungannya berubah, berarti cara menganalisisnya juga berubah. Mungkin kalian pernah dengar istilah yang ini ya, PES atau PESTEL. Political, Economic, Social, and Technological, gitu ya, Environment and Legal bawa sendiri. Ada nih nggak cukup. Nah, kalau yang setelah disesuaikan sebenarnya sama. Social, Legal, karena legal ini penting, Economics, Political, and Technological. Ini nanti akan kita bahas satu persatu maksudnya seperti apa gitu ya. Karena beda penerapannya. Yang ini meskipun komponennya sama tetapi yang dianalisis berbeda dengan yang ada di sini. Karena ya ini kan digital, ininya digital, ini digital, ini digital, ini digital gitu ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu sosial. Yaitu meliputi analisis pengaruh dari persepsi pengguna dalam menentukan penggunaan internet untuk kegiatan berbeda-beda. Nah, seperti ini. Jadi di sosial ini yang dianalisis adalah persepsi pengguna dalam menggunakan internet. Itu penting. Kenapa perlu dianalisis? Kita akan menjual barang ke orang, gitu ya. Tetapi pengguna adaptasi mereka terhadap teknologi, kalau misalnya tidak sesuai dengan produk kita, dia tidak akan terbeli. Contohnya mungkin dulu awal-awal Gojek datang, kita terbiasa pakai Gojek yang biasa, kita belum menerima ke sana sehingga kita belum bisa menggunakan itu atau masih itu waktu itu belum laku kita. Tapi makin kelamaan akhirnya kita mulai terbuka, kita mulai terbiasa dengan sistem kerjanya, kita terbiasa dengan teknologinya, akhirnya kita sering menggunakan. Salah satu contohnya seperti itu ya. Oke. Misalnya isunya adalah consumer internet adoption. Motivasi untuk menggunakan online service, purchase online atau B2B adoption. Saya dilihat di sini data-datanya. Oke. Jadi yang kok di sosial yang dianalisis adalah persepsi pengguna dalam menggunakan internet untuk kegiatan yang berbeda-beda. Jadi di sini yang dinilai adalah kesiapan sosial atau masyarakat untuk menerima teknologi yang kita tawarkan. Penting karena nanti ada tugasnya. Selanjutnya adalah legal and ethical. Maksudnya seperti apa? Meliputi analisis bagaimana sebuah produk dapat dipromosikan dan dijual secara online. Selain itu juga menganalisis tentang peraturan-peraturan pemerintah mengenai kode etik pelindungan hak asasi individu. Legal, peraturan ya, undang-undang. Jadi di sini isunya adalah ethical standard, privacy, anti-spam, e-commerce gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan tersebut mengatur bagaimana proses bisnis digital. Kan ada ya peraturan fintech sendiri. Harus OJK dan sebagainya. Ada juga peraturan yang lain gitu ya. Peraturan untuk e-commerce itu seperti apa. Nah, peraturan-peraturan tersebut itu yang harus kalian analisis di legal and ethical. Seperti itu. Selanjutnya adalah economics.
Kalau yang di sini meliputi analisis variasi performa ekonomi yang terjadi, nih ya. Hal itu akan mempengaruhi pola pembelian dan perdagangan internasional, gitu ya. Jadi yang di sini dilihat adalah performa ekonomi yang terjadi dari masyarakat. Jadi masyarakat siap nggak secara ekonomi, gitu ya. Siap nggak secara ekonomi untuk menerima produk kita. Beda dengan yang tadi sosial. Kalau sosial adalah bagaimana mereka menerima teknologi kita, gitu ya. Secara sosial gitu. Seperti itu yang dianalisis ya. Saya ekonomi, globalization, localization, terus habis international B2B trade gitu. Oke. Karena bisa aja misalnya suatu daerah itu sebenarnya sudah pengen pakai teknologi internet, tetapi ternyata yang ditawarkan sama provider atau sama apa gitu ya, sama suatu bisnis nggak bisa mereka gapai karena tidak bisa mereka capai gitu ya, tidak bisa mereka gunakan gitu ya, karena memang secara economics mereka nggak di sana gitu. Itu bisa juga, sehingga perlu dianalisis. Selanjutnya adalah political, gitu ya. Meliputi analisis mengenai bagaimana pemerintah dan organisasi antar negara menentukan pengendalian internet dan praktik bisnis. Bedanya sama legal tadi, kok legal tadi itu kan peraturan pemerintah. Tetapi kalau di sini adalah peran pemerintah bagaimana di lingkungan bisnis digital. Beda ya. Kalau tadi secara peraturan, kalau di sini pemerintahnya seperti apa gitu. Mendukungnya gimana dan sebagainya. Oke, selanjutnya technological. Kalau di sini adalah meliputi analisis mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi yang membuka peluang baru. Maksudnya gimana? Kalian perlu analisis teknologicalnya dari suatu tempat atau suatu daerah atau technological suatu industri, gitulah dianggapnya. Karena tingkat technological dari sebuah industri tempat gitu ya akan menentukan peluang-peluang yang bisa diciptakan. Misal, kalau dulu orang nggak ada WhatsApp, sekarang ada WhatsApp. Karena ada perkembangan seperti itu, sehingga kita bisa ngiklan lewat WhatsApp contohnya. Terus habis itu kalau dulu sebelum ada sosial media, kita ngiklan ya paling lewat koran gitu ya. Atau lewat iklan di TV. Sekarang karena ada sosial media, semua pakai iklan di sosial media, contohnya seperti itu. Berarti perkembangan teknologi di suatu wilayah atau di sebuah industri itu mempengaruhi bagaimana bisnis untuk menggapai pelanggannya contohnya. Atau untuk meningkatkan produktivitas, misalnya produksinya bisa diatur. Oh, dulu bisa ngirim barang pakai alat A gitu. Karena sekarang ada perkembangan alat B jadi lebih efisien. Itu juga bisa untuk meningkatkan produktivitas seperti itu. Nah, sekarang ini adalah tugasnya. Tugas berkelompok ya. Silakan berkelompok memilih satu perusahaan yang berbasis digital. Beda sama yang kemarin ya. Kalau yang kemarin perusahaan yang sudah mapan gitu ya, atau perusahaan yang sudah established lama sebelum era industri. Kalau sekarang yang satu perusahaan berbasis digital, benar-benar berbasis digital, tidak boleh sama dalam satu offering. Kemudian analisis bisnis tersebut menggunakan SLEBT, SLAB. Analisisnya sama seperti yang tadi, sosialnya gimana, legalnya seperti apa, economicsnya seperti apa, P-nya politicalnya seperti apa, T technologicalnya seperti apa. Kalian lalu kalau sudah silakan kalian tulis di sebuah dokumen gitu ya. Dokumen, nama kelompok, terus habis itu uraian kalian. Nah, terus kalian submit dengan catatan tugas kelompok 2 karena ini tugas kelompok yang kedua gitu ya. Oke, terus kumpulkannya, misalnya satu kelompok ada banyak, silakan kumpulkannya satu saja, gitu ya, nggak usah semuanya ngumpulin. Gitu. Nah, karena ini ya, karena ternyata kalau misalnya dibuat H-1 itu terlalu mepet, jadi kalau saya sekarang gini aja, saya rubah gitu ya,
Pengumpulannya adalah H-2 karena saya harus mempersiapkan pertemuan berikutnya buat kalian gitu ya. 2 hari sebelum perkuliahan itu dimulai gitu ya. Jadi kalau misalnya H-1 khawatirnya kalian ngumpulkannya mepet-mepet, saya belum mempersiapkan untuk kuliah kalian selanjutnya. Nah, karena kalau misalnya H-2 ini saya bisa gitu ya. Lebih ada waktu untuk mempersiapkan perkuliahan kalian selanjutnya. Jadi silakan kalian pengumpulannya H-2. Kalau misalnya kalian ini ya, misalnya kalian kelasnya hari Senin, maka ngumpulinnya batasnya hari Sabtu. Kalau kelas kalian hari Rabu, batasnya hari Senin. Seperti itu. H-2 dari perkuliahan kalian. Seperti itu ya. Oke, gitu aja kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.